Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Nur Ajija dari kelas G dengan nomor NPM 2534021111263. Di sini saya akan mewawancarai sebuah komunitas yang berasal dari Tasikmalaya ya, yaitu komunitas Azoy Dozoy. Mewawancarai tugas komunitas ini untuk memenuhi tugas kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nadia Eka. Untuk itu langsung saja ke pertanyaannya. Tapi sebelum ke pertanyaan, boleh mungkin kalian memperkenalkan diri dulu. Mau dari siapa dulu? Dari kamu. Dari kawan. Apa aja nih, harus ngenalin apa aja nih? Mungkin nama terus jabatan di Azoy itu sebagai apa? Perkenalkan ya semuanya. Nama saya Nay ya, biasa dipanggil Nay, dan jabatan saya di Azoy Dozoy itu sebagai sekretaris. Asik. Oke, selanjutnya nama saya adalah Ji. Saya yang memegang akun Instagram atau sosial media Azoy Dozoy. Kemudian nama saya Lail. Saya di Azoy Dozoy sebagai member. Baik, terima kasih ya. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa sih komunitas Azoy Dozoy ini? Jadi kan Azoy Dozoy itu awalnya tuh kayak dari grup kecil gitu kan, yang suka cosplay gitu. Cuman kan seiring berjalannya waktu gitu, banyak orang yang minat. Terus kita grupnya tuh makin membesar sampai akhirnya kita memutuskan jadi komunitas gitu. Mana awalnya kan grup Azoy Dozoy itu awalnya tuh cuma 3 orang. Emang aslinya nggak niat tuh bikin komunitas tuh. Nah tapi ternyata dari salah satu dari kita teman ada yang mau ikut, terus dari teman yang lain ternyata ada yang mau ikutan lagi. Akhirnya kita berpikirlah gimana sih caranya biar semua orang yang pengen ikut ini tuh terakomodasi dengan informasi yang yang jelas gitu langsung Buat event-event gitu ya, biar bareng-bareng gitu. Buat bareng-bareng gitu, dan akhirnya masuk anggota dan jadilah kayak gitu. Tambah lagi nggak? Tapi kalau Azoy Dozoy itu apaan? Apa? Azoy Dozoy. Apanya? Artinya? Oh, namanya. Ya, asal-usulnya. Saya sebagai anggota juga agak bingung. Jadi itu tuh emang hasil iseng sebenarnya, pokoknya semuanya tuh emang awalnya hasil iseng aja. Kita suka di Jepangan gitu kan, kita suka jalan-jalan juga, terus kita juga suka make up, dress up dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita mikirlah sebuah nama yang cocok nih buat nama grup. Awalnya kan cuma bertiga tuh. Nah kita tuh mikir apa ya yang menyangkut jalan-jalan, terus kegiatan-kegiatan event-event yang asik gitu. Tapi kita nggak tertutup, tapi mempersilahkan orang-orang yang mau gitu kan. Nah akhirnya diambillah dari kata ini tuh Azoy Dozoy itu sebenarnya 2 suku kata. Ada Azoy sama Dozoy. Ini tuh dua-duanya slang, jadi selengan bukan nama asli. Nah Azoy itu tuh kayak, kamu tau gak sih kalau misalkan kita mengalami sesuatu yang asik terus orang-orang tuh pada asoy gitu ya. Oh, Nah, jadi Azoy. Nah kalau Dozoy ini diambil emang dari bahasa Jepang. Soalnya emang tema kita itu kan, tema intinya tuh bahasa Jepang yang namanya tuh dozo silahkan gitu. Jadi kita mempersilahkan orang-orang yang ada di grup itu tuh buat bersenang-senang gitu kan. Tapi dua-duanya pakai slang. Jadi yang dozo ini ditambahin i di belakangnya biar enak didengarnya, jadi Azoy Dozoy gitu. Ternyata Azoy Dozoy itu dibalik nama yang menarik ternyata ada artinya ya. Ada lah, masih ada. Terus boleh dijelaskan lagi tujuan utama dari komunitas Azoy Dozoy ini? Tujuannya dibuat grup ini yaitu buat mengumpulkan anak-anak yang emang punya, bukan anak-anak sih kayak orang-orang yang punya interest yang sama, passion yang sama gitu, biar kita nambah relasi juga. Tujuannya tuh buat nambah relasi. Terus kalau misalkan ada acara apa-apa tuh, kalau selama bisa bareng ya udah kita bareng gitu, jadi nggak masing-masing gitu kan, lebih seneng, lebih seru ya kalau bareng-bareng. Betul. Kayak gitu. Kan juga Azoy Dozoy ini bisa jadi wadah gitu kan buat sharing, buat menyalurkan minat kita, berekspresi juga ya, benar. Jadi kita bisa tahu buat latihan dulu sebelum cosplay ini. Research kan, kalau mau cosplay itu harus research dulu buat mendalami karakter. Nah kita tuh bisa sharing-sharing di sana, kayak kalian tahu gak sih karakter ini Benar. atau pose gimana ya gitu. Jadi kayak kita tuh ngasih, kan setiap individu tuh punya pengetahuan yang beda-beda ya sama hobinya sendiri tuh. Kalau misalkan kita ngobrol gitu
gitu. Kita sediakan platform yang namanya Azoy Dozo itu, di sana kita bisa sharing-sharing. Jadi apa yang nggak kita tahu tuh, misal kayak teman-teman tahu, kasih tahu kita gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, proses pengambilan keputusan dalam komunitas Azoy Dozo ini, terus seberapa besar sih kontribusi anggotanya dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau buat pengambilan keputusan sendiri ya kan kita emang masuknya ke komunitas non formal ya berarti kan. Nah jadi nggak terlalu terikat sama aturan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ingin diobrolkan ya paling kita diskusi lagi, maksudnya Kadang diskusi. pakai voting gitu kan. Ya voting juga bisa. Nah beruntungnya tuh emang anak-anak di sana mungkin karena apa sih kekeluargaannya juga ya, gitu sering ngobrol, terus nggak ada yang jaim-jaim gitu, akhirnya ya mereka juga responnya baik gitu. Mereka Buat komunitas Azoy Dozo sendiri itu ada kegiatan atau program yang paling sukses atau yang paling berkesan yang pernah kalian jalani gitu? Izin menjawab nih. Mungkin kalau menurut aku yang paling berkesan itu pas kita pertama kali proyekkan. Jadi proyek ini tuh udah dari lama sebenarnya, program lama, tapi terus kita aplikasikan ke Azoy Dozo. Nah waktu itu kita membuat proyek buat cosplay karakter game dari Genshin Impact. Jadi semua anggota Azoy Dozo itu mengcosplaykan atau menjadi karakter game tersebut gitu. Terus juga itu pas eventnya antara Shinosekai. Jadi itu sangat seru dan berkesan bagi saya sih. soalnya kayak karena project ini sama gitu ya, segrup gitu, jadi kita ngerasa kayak lebih deket, Iya. lebih bareng lagi gitu. Dampak nyata dari komunitas ini buat sekitar atau masyarakat yang ada di sini? Kalau buat masyarakat ya paling kita tuh jadi ikut apa sih, meningkatkan UMKM kan. UMKM ya. Soalnya kita kan ikut apa sih, Event. ya event, terus kan kita beli kostum atau misal ngerental kan bisa Ya. buat apa sih, Buat ikut membantu lah UMKM tersebut. perekonomian tuh jadi jalan gitu. Belum lagi kan kalau misalkan kita berangkat ke event gitu, Iya. kita butuh transportasi kayak gitu, jadi banyak membantu lah. Bahkan kadang ada teman-teman nih misalkan yang mereka tuh lagi nggak mood lah make up sendiri, akhirnya kita Make-upin. di make upin gitu, kayak jasa lagi Iya, gitu. jasa. Akhirnya ya Iya. banyak lah ya kalau buat dampaknya. buat dampak. Terus apa peran media sosial atau platform digital ini dalam komunitas Azoy Dozo? Nah mungkin kalau di komunitas kami itu platform atau media sosial ini buat memposting kenangan aja, buat foto-foto kenangan. Jadi kita bisa terus kita juga bisa ngenalin komunitas ini ke orang luar. Jadi kenangan sekaligus promosi. Jadi gitu loh. Terima kasih ya buat komunitas Azoy Dozo yang sudah meluangkan waktu kalian untuk menjawab Iya. Kami juga pertanyaan. berterima kasih. Karena udah mengundang kami. Sudah menjawab pertanyaan bagaimana sih cara kerja dari komunitas Azoy Dozo ini. Oke. Terus mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you so much.